sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Selamat datang kami ucapkan kepada Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak. Oke, terima kasih Pak. Ada. Baik, kami mohon kepada rekan-rekan media untuk dapat menempati tempat yang disediakan. Yang kami hormati, sungguh sebuah menjadi kehormatan bagi saya dapat berada di sini dan menjadi bagian dalam pemberian anugerah atau penghargaan kepada pihak-pihak yang selama ini tidak pernah lelah dalam melestarikan dan juga mengembangkan kebudayaan Betawi. Dan adapun kategori yang terdapat di Anugerah Budaya 2013 ada 6 kategori, diantaranya kategori seniman, grup kesenian, budayawan, pemerhati seni, pemerhati bangunan cagar budaya, serta pemilik atau pengelola bangunan cagar budaya. Dan nampaknya seluruh penerima penghargaan telah hadir. Kami sekali lagi mengucapkan selamat datang. Dan hadirin yang kami hormati, untuk memulai acara kita hari ini, marilah kita saksikan bersama sebuah persembahan tari yang berjudul Jaka Trans. Ya, sekali kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk tari Jaka Trans. Dihormati, jika kita tadi melihat geraknya yang lincah, tari Jaka Trans tadi merupakan satu pengembangan dari tari Betawi asli yang menggambarkan perubahan dari tradisi menuju modernisasi. Tentunya perubahan dalam hal yang positif.
Ya Bapak Ibu yang kami hormati, demi kelancaran acara Anugerah Budaya 2013 hari ini, marilah bersama kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan doa akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Amiruddin. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Berkat limpahan nikmat dan izinmu, kami dapat hadir dalam acara pemberian anugerah budaya tahun 2013. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih kepada Ustadz Amiruddin. Dan hadirin yang kami hormati, saat ini marilah kita dengarkan bersama laporan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang saya hormati, perkenankan saya melaporkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, kegiatan Anugerah Budaya tahun 2013 ini merupakan penghargaan dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada para seniman, grup kesenian, budayawan, pemerhati seni, dan pengelola atau pemilik bangunan cagar budaya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta setiap 2 tahun sekali. Maksud kegiatan ini untuk mendorong motivasi para pelaku seni budaya, pemilik bangunan cagar budaya dan pemerhati seni budaya untuk terus meningkatkan dedikasi yang tinggi dan menekuni profesi yang digelutinya secara aktif, kreatif, dan inovatif, serta sekaligus bertujuan untuk memberikan penghargaan atas karya-karya dan dedikasi dalam menekuni seni budaya agar lebih dikenal dan diakui oleh masyarakat luas. Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati, penjaringan dan seleksi calon penerima penghargaan telah dilaksanakan sejak bulan Juni 2013, yang nantinya penghargaan akan diberikan kepada 6 orang seniman, 4 kelompok lembaga seni budaya, 2 orang budayawan, 2 orang pemerhati seni budaya, dan 2 orang pengelola atau pemilik bangunan cagar budaya. Para penerima penghargaan ini dinilai oleh tim juri yang berasal dari unsur Akademi Jakarta, Dewan Kesenian Jakarta, Badan Kerjasama Kesenian Indonesia Nasional, Badan Kerjasama Kesenian Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Institut Kesenian Jakarta, Lembaga Kebudayaan Betawi, Tim Sidang Pemugaran, serta Ikatan Arsitektur Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Penghargaan akan diberikan dalam bentuk trofi, piagam penghargaan, dan uang pembinaan masing-masing sebesar kategori seniman 20 juta rupiah, kategori grup kesenian 25 juta rupiah, kategori budayawan 20 juta rupiah, kategori pemerhati seni 20 juta rupiah, kategori pemerhati bangunan cagar budaya 20 juta rupiah, kategori pemilik dan pengelola bangunan cagar budaya 25 juta rupiah. Selanjutnya dengan hormat kami mohon perkenan Bapak Wakil Gubernur untuk menyerahkan trofi, piagam, dan uang pembinaan kepada para penerima Anugerah Budaya tahun 2013. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ari Budiman.
menekankan kepada silaturahmi pertama, yang kedua juga kita bagaimana generasi penerus ini bisa mencintai budaya kita sendiri. Sekarang jangan sampai budaya kita ini dimakan sedemikian rupa semua orang asing, tapi nanti kita mau belajar silat ke Jerman atau ke sana. Akhir dari tujuan saya sebelum saya dipanggil pulang ke rahmatullah, sekolah silatnya di Indonesia. Semacam Malaysia tuh bikin universitas bela diri. Dulunya kan memang ini ambilannya memang dari Banten datang ke Jakarta, jadi untuk membesarkan agama Islam kita. Jadi sampai saat ini hati saya rasanya kalau nggak ikut Rebana nggak enak kayak gitu, karena warisan orang tua yang kita warisin gitu. Sekarang ada perhatian dari Pemda DKI Jakarta, dan saya sangat berterima kasih juga ada perhatian macam seperti kayak saya kan ya teman-teman biasa-biasa aja lah. Saya punya kegiatan rutin, yaitu pendidikan, kegiatan kesenian pada anak-anak dari usia dini, SD, SMP, SMA sampai mahasiswa. Kita bersama-sama mengolah hidup, olah pikir, dan olah cipta. Mendapat penghargaan seperti sekarang dari pemerintah daerah, saya pikir juga sebuah tanggung jawab gitu, bahwa kita harus melakukan hal-hal yang inovatif lagi gitu. Seniman-seniman yang di dalam grup Sanggar itu bisa ada perhatian barangkali untuk penampilannya, artinya diberikan kesempatan penampilan di setiap acara-acara atau diberikan penampilan di setiap acara-acara yang sifatnya pemerintahan gitu, Pak, biar nanti lebih semangat lagi. Tahun saya kecimpung di Belantek, setia terus berkibar, walaupun istilahnya tuh dulu ngelatung itu masih ada Pak Barka almarhum, dia pun juga bubar tuh. Jadi saya yang penerusnya tuh anak cabang dari Jakarta Barat, saya Topeng Belantek Panther Group. Saya masih kecil itu saya udah dibekali orang tua saya dulu udah mulai menyanyi keroncong, karena memang di Indonesia dulu cuma ada musik keroncong, seriosa, dan lagu hiburan. Jadi nggak ada lagi jenis lain, sehingga semua masyarakat di Indonesia itu senang sama keroncong di tahun itu.
saya Muhammad Abdul Aziz. Saya lahir di Jakarta 10 Oktober 1967. Pendidikan saya terakhir di Fakultas Sastra Universitas Indonesia jurusan Sejarah. Sejak lulus kuliah saya kemudian aktif menjadi praktisi di perfilman Indonesia, mulai dari periset, penulis skrip, kemudian sutradara, dan terakhir ini menjadi produser. Jakarta sebagai kota juang itu pegangan saya untuk mengembangkan si kota tua seperti apa. Dan karakter kota juang seyogianya adalah akar basis dari pembangunan kota Jakarta ke depan. Jadi menyongsong era global kita sudah punya kepribadian yang kuat. Terima kasih khususnya Bapak Gubernur kita, Bapak Jokowi. Terima kasih juga kepada Bapak Ari. Ini menjadikan saya banyak mimpi yang bagus. Bagaimana ke depan Jakarta, enjoy Jakarta, lebih menjadi bagian penting di mata dunia. Amin. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Pak Arif atas bantuan anugerah kebudayaan pada saya. Saya terima kasih banyak. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih oleh Pemda, terutama dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Sudin Kebudayaan, dan LKB. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan untuk yang akan datang, generasi penerus juga dapat penghargaan. Dan yang tua-tua aja dapat penghargaan. Justru yang muda-muda harus lebih pacu itu. Supaya mereka bisa eksis lagi mempelajari silat di Indonesia. Kalau bukan karena Mentari, kagak bakalan ditembang berseri. Kalau bukan karena Pak Gubernur Jokowi yang mengundang saya kemari, nggak bakalan saya bisa datang kemari.
mohon untuk dapat langsung maju ke atas panggung untuk menerima penghargaan. Yang pertama, untuk kategori seniman HS Sanusi atau Babe Uci. Selanjutnya, masih dari kategori seniman Nendra Wede. Yang ketiga, Bapak Muhammad Taufik. Yang pertama tadi untuk kategori seniman ada Bapak HS Sanusi atau Babe Uci. Selanjutnya ada Bapak Nendra Wede, seorang seniman teater atau Neno. Dan Bapak Muhammad Taufik, seniman kroca. Bapak-bapak, jangan Pak. Selanjutnya ada Bapak Ade Darmawan, seniman seni rupa. Untuk kategori grup selanjutnya Orkes Keroncong Bandar Jakarta dengan Haji Yoyo Mutar. Ini Orkes Grup Topeng Belantek pimpinan Makassar. Sanggar Tari Novi pimpinan Ibu Noviani. Kategori budaya Profesor Dr. Yasin Zaki Syahab dan Bapak Muhammad Abdul Aziz. Dan Ibu Hajah Emma Agus Basri. Ya, selanjutnya kategori pemerhati bangunan cagar budaya Ibu Ella Ubaidi. Kemudian Bapak Alto Ibu. Selanjutnya untuk kategori bangunan cagar budaya milik kita pengelola yang pertama gedung PLN. Dan juga Martina Ibu jaga dengan baik. Ya baik, itulah tadi sudah diberikan 18 anugerah budaya 2013. Saya mohon kepada Bapak Wakil Gubernur untuk berfoto bersama dari Bapak Adi Budiman dan juga dari ya, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk anugerah budaya 2013. Dan yang saya hormati Ketua Dewan Kesenian Jakarta Bapak Irawan Karseno, yang saya hormati Ibu Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata Profesor Silvi, yang saya hormati para ketua dan anggota Dewan Juri Anugerah Budaya tahun 2013, para sesepuh dan tokoh masyarakat Betawi, Pak Yusuf Effendi, Pak Abdul Syukur, Ibu Barka Asmoro, para penerima Anugerah Budaya tahun 2013, para salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mau sampaikan permohonan maaf Pak Gubernur, ada keperluan. Jadi saya diminta mewakili beliau. Dan kami juga sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu yang dengan tekun, gigih untuk memperjuangkan supaya budaya Betawi ini, sejarah ini tidak hilang begitu saja. Jadi kita malu, jangan-jangan nanti budaya kita belajarnya mesti di luar negeri. Itu sesuatu hal yang sangat memalukan. Dan kita juga yang menghimbau seperti rumah-rumah tua, cagar budaya, juga kalau sampai nggak bisa urus, jangan dijual ke orang lain. Jualnya ke Pemda saja. Ya.
Misalnya dulu saya waktu masih sekolah kuliah, salah satu orang yang saya kagumi itu sebetulnya orang yang hebat itu adalah beliau Adam Malik sebetulnya. Dari wartawan, menlu yang hebat, terus jadi wapres, ada museumnya. Saya tidak tahu kenapa kok dijual di swasta. Nah, saya juga ketemu kemarin dengan dengan Pak Muhammad Hatta, ya Bung Hatta. Saya katakan kalau mau jual, saya sampai utus Bu Sirvi ke sana. Kalau mau jual, tolong jual kepada Pemprov supaya tetap jadi museum. Jadi sampai generasi kita berikutnya, anak cucu kita tuh tahu kita ada orang hebat, ada orang jujur, ada orang yang mau mati buat negara ini, republik ini. Nah itu jangan dijual begitu saja karena tidak gampang. Untuk sejarah nggak bisa kita beli, Anda kaya berapapun tidak bisa. Nah tentu kami senang, kita memang lagi berharap dan berdoa supaya Menteri BUMN mau memberikan hak kepada Pemprov untuk mengelola kota tua. Jadi jangan sampai aset begitu besar dia tidak mau kelola. Tapi kasih kita juga tidak jelas. Jadi maunya apa kadang-kadang kita pikir gitu kan. Jadi lebih baik kalau pikiran kami, kalau kami tidak sanggup kami serahkan pada yang sanggup. Tapi kalau memang tidak, masa kita rame-rame tidak bisa selesaikan. DKI punya uang yang cukup banyak. Dan tentu kami lagi menargetkan DKI sebelum kami keluar dari sini APBD sudah capai 100 triliun. Tahun depan kalau tidak ada halangan seharusnya sudah pasti mencapai 70 triliun. Nah, kami tuliskan 69,5 dengan perubahan kami kira bisa capai 70 triliun. Jadi untuk capai 100 harusnya tidak terlalu susah. Karena kami masuk ke sini APBD 49. Lalu 2-3 bulan kita genjot PAD naik tambah 2 triliun dari 51. Terus kita susun 53 karena susunnya agak cepat. Nah tahun depan sudah 69,5, harusnya 70. Dari tim anggaran katanya 70 kan angka Bapak. Bapak boleh nggak 69,5? Ya sudahlah diskon sedikit. Tapi sebetulnya sudah 70 triliun. Nah tentu kita harapkan kalau menurut hitungan kami harusnya DKI kalau semua jalan dengan baik bisa bukan cuma 100, harusnya 120-an triliun. Nah kita lagi tentu kita harapkan uang-uang ini bisa kami pakai dengan transparan. Kami sudah memaksa tidak boleh lagi transaksi kontan. Sekarang masih kita izinkan 100 juta. Tapi tahun depan mungkin kita akan batasi sampai 50 sampai 10 juta. Semua orang harus punya rekening bank DKI. Nah tentu kami harapkan semua uang ini tentu yang paling mahal harus kita pelihara adalah budaya. Adalah cagar budaya ini, gedung. Nah ini ada uang pun tidak ada guna kalau tidak ada Bapak Ibu yang hari ini menerima penghargaan ini. Karena itu kami sangat berterima kasih sekali atas perjuangan Bapak Ibu. Saya selalu katakan di DKI ini apapun punya. Uang, sumber daya manusia, semua kita punya. Semua kami tahu. Karena kajian-kajian yang lengkap. Persoalan di DKI ini kurang orang yang peduli. Dan Bapak Ibu hari ini bisa ada penghargaan ini adalah membuktikan masih banyak orang-orang yang peduli akan budaya kita. Khusus budaya Betawi. Dan tentu saja tadi Ibu Sylvie protes sama saya. Kenapa pakai yang pinky banget ini katanya. Saya bilang saya mau tunjukin inilah budaya Betawi walaupun saya agak malu pakainya gitu. Tapi ini harus kita pakai. Betawi ya begitu, agak norak gitu loh. Ya Betawi ya kayak begitu kan, agak norak dikit gitu kan. Yang penting saya tidak kelihatan agak feminim kan, tidak kan. Yang penting itu, yang penting ini Betawi, ini budaya kita yang kita banggakan. Kita berterima kasih pada Pak Jokowi. Beliau wali kota ya begitu, ngerti budaya. Kalau saya ini kurang budayanya kurang. Waktu beliau memutuskan harus jadikan ini sebagai pakaian dinas. Saya pikir alamak itu baju kayak begitu enggak. Tapi ya beliau katakan bisa bayangin enggak? Ini kita suka ngomong berdua ya. Ini tidak keluar ke pers gitu. Zaman dulu kau pakai baju begini, gak ada cerita yang masuk ke balai kota itu, tidak ada. Karena isi itu company. Kita ini in London di luar saya tembak kalau masuk pakai begini seenaknya jalan di sini.
Nah kita bisa bayangin kalau kita pakai baju ini, itu terasa kalau dikilas balik ke zaman penjajahan dulu, zaman VOC dulu. Mereka nggak pernah mimpi hari ini yang pakai baju ini gentayangan ke sini, kira-kira gitu loh. Ini bagian dari budaya, bagian dari kita memelihara supaya orang tahu gitu loh. Mungkin saya yakin dulu orang-orang yang berjuang untuk Jakarta Batavia ini pasti ngimpikan dia rela mati ketembak di depan, tapi impiannya satu hari yang pakai baju ini boleh berkuasa di sini gitu loh. Nah itulah hari ini kita. Nah tentu kita sayang sekali kan setelah kita berkuasa ada uang yang banyak, tahu-tahu orang tidak peduli untuk memelihara ini semua. Dan hari ini merupakan bukti bahwa kita masih banyak yang peduli, tinggal yang mudanya kurang ini saya lihat gitu ya. Nah kita mesti terus, jangannya demennya apa, hip hop apa atau Korea gitu kan. Aduh pusing kita. Kenapa nggak kita gitu? Nah ini kita mesti latih, kita gali terus. Dan kita yakin lah kita pasti mampu. Jakarta akan sangat menyenangkan. Dan tahun depan kita harapkan semua titik-titik wisata, titik-titik kebudayaan kita akan dilewati oleh bus tingkat gratis tiap 10 menit. Nah, ini akan membuat orang senang. Jadi orang betul-betul di sisi kiri, tidak perlu di jalur busway. Nah saya bilang sama Disub, saya ingin bus itu dikawal seperti Anda kawal pejabat. Supaya dibukakan jalan. Supaya orang suka naik bus. Jadi ke tempat-tempat wisata semua akan ada bus tingkatnya. Pak Ari baru beli 5, saya minta itu banyak masukkan ke e-katalog. Kita harus beli sampai 50, 60 supaya ada bus gratis. Kita habiskan 2-3 triliun untuk transportasi, itu tidak ada artinya. Asal orang suka Jakarta, asal orang tahu kesan Jakarta itu beda. Kenapa negara lain bisa, kita tidak bisa? Tidak ada tempat sehebat Jakarta sebetulnya. Kampung yang besar, orangnya seluruh Indonesia ada di sini, semua budaya ada di sini. Kita ada Monas, dan kami juga harap tahun depan mulai mengerjakan ruang bawah tanah Monas sesuai impian Bung Karno. Dan ini akan jadi tempat pameran ini. Pameran semua hasil-hasil kreatif kita. Tentang Jakarta, tentang budaya. Nah ini mesti terus dipentaskan. Kita juga harap nanti masjid luar Batang kita bisa bebaskan. Jadi masjid itu harus agung, harus hebat kalau ada plaza yang lebar. Seperti Monas. Jadi kita bangun rumah susun. Jadi kita ingin begitu masuk Sunda Kelapa, kapal pesiar itu masuk. Dia nyandar kiri kan Sunda Kelapa, dia nyandar di luar Batang itu, turun langsung lihat seperti Museum Fathahillah, ada granit plaza gitu, terus ada masjid luar Batang yang kuno itu. Baru dari situ masuk ke Kota Tua mulai jalan. Nah saya sampai bilang ke Pak Ari, keren banget kalau kita punya kereta gantung dari masjid luar Batang itu sampai ke Kota Tua. Sampai Kota Tua orang sudah bisa naik bus tingkat gratis keliling seluruh ibu kota. Nah ini impian kita, tentu kita sekali lagi berharap doa juga supaya Menteri BUMN dan Pak Presiden mau menyerahkan itu Kota Tua pada kita kelola. Nah ini kan jadi tempat yang hebat, pasti jadi tempat yang hebat. Dan sekali lagi modal kita sudah ada, dengan ada Bapak Ibu yang peduli, dengan tadi tari-tarian kombinasi. Saya udah pernah nonton yang kombinasi dengan barongsai itu di Museum Fathahillah, ini luar biasa. Nah kami sangat optimis. Kami sangat yakin bahwa Jakarta baru segera terwujud. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wakil Gubernur.